masa kita sekarang ini adalah masa sekalian. Masa sekalian. Pergaulan sedikit Indonesia dan kita kembali habis. Oke, sebelumnya selamat siang untuk para narasumber dan hadir. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Justina Nadia dari kelas 12 SMK Akti kelas 19 1. Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, seperti apakah etos kerja dan karakter menjadi seorang pekerja yang baik untuk menghadapi tantangan global? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana solusi terbaik bagi peserta didik untuk mampu bersaing terhadap mereka yang memiliki kapasitas lapangan pekerjaan yang sangat tinggi? Terima kasih. Mr. Robinson, jadi saat ini terutama dikarenakan situasi pandemi yang benar-benar membuat kita luar biasa bergejolak dengan perubahan-perubahan yang ada. Sekolah hampir 2 tahun di rumah. Ini ada teman-teman kaum muda di sini, ada yang benar-benar belajar, ada yang belajar sambil main game, ada yang lebih banyak presentasinya main game, ada yang lebih banyak presentasinya main TikTok dan lainnya. Yang ya teman-teman. Iya. Nah, ini dia. Hal ini membuat kita bisa berakibat positif ataupun negatif, tergantung kaum muda memutuskan. Terutama apabila ingin bergerak, segala sesuatu kadang mager duluan, malas gerak karena udah terlanjur pegang handphone, udah terlanjur nonton YouTube, harus terus gitu. Sedangkan kesuksesan Mr. Robinson ya sudah Mr. Robinson raih bahwa kita ini bisa sukses kalau kita terus berlatih, terus giat berlatih. Nah, bagaimana nih memberikan siasat kepada kaum muda agar semangat terus berlatih itu ada pada teman-teman semua di sini. Begitu. Silakan Mr. Robinson. Ya, terima kasih. Ini mau bicara jujur atau bicara cuma sekedar memberikan pendidikan saja? Jujur. Gini, saya bisa memahami karena kita sama-sama merasakan itu juga melewati usia yang seperti ini. Mungkin ketika kita ini usia teman-teman semua di bawah 20 ini, mungkin dunia agak berbeda, ya. Tapi sebenarnya hakikatnya cuma satu, bahwa kita itu selalu berhadapan dengan dua sisi. Ya, satu sisi adalah positif, satu sisi yang negatif. Dan dua sisi itu bisa dimenangkan oleh motivasi diri yang saya sebut tadi. Ya, tentu motivasi itu bisa muncul dari tujuan dan cita-cita kita yang ada. Kalau cita-cita kita cukup kuat, kemudian motivasi kita terus-menerus kita sadari dan kita rangsang, ya, maka apapun yang Anda lakukan, main game boleh nggak? Boleh. Orang pemain mencipta game itu kaya raya, itu perusahaan raksasa itu. Dan ada tim yang khusus memang main game. Itu. Jadi main game tidak salah. Ya, main TikTok kan salah, nggak masalah. Ya, cuma sekali lagi tergantung arahan Anda mainnya itu tujuannya apa. Kalau mainnya cuma sekedar iseng, mainnya cuma sekedar karena ketagihan, maka itu perlu dirubah. Gitu. Ya, apapun bidang Anda, contoh sekarang pandemi 2 tahun. Sebenarnya pandemi ini kita semua percaya, karena kita umat yang beragama, kita percaya bahwa itu ada kehendak Tuhan. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu pasti ada dua sisi, positif dan negatif. Banyak orang cuma bisa mengeluh bahwa ini pandemi, nggak bisa berbuat apa-apa. Di dunia bisnis juga terpukul, bukan hanya dunia bisnis, juga pendidikan juga. Ya, tapi satu sisi itu justru karena pandemi ini memberikan banyak manfaat buat kita, terutama kemajuan teknologi. Ya, dulu saya termasuk orang gaptek, meeting pakai Zoom nggak bisa. Ya, handphone cuma bisa buat telepon doang. Tapi sekarang semua itu bisa dilakukan. Pendidikan dulu ngajar mesti tatap muka, sekarang itu ngajar bisa lewat Zoom. Ya, nah percepatan teknologi itu lebih cepat 2-3 tahun. Itu lebih cepat karena ada
pandemi. Itu satu. Yang kedua, ya dari sisi activity. Contoh, di pandemi banyak orang berpikir ini sebuah hukuman dan sebuah kutukan. Tapi justru banyak orang ya sebaliknya mengambil momen ini karena tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya dulu nggak pernah olahraga, sekarang olahraga. Dulu nggak pernah baca buku karena sibuk, bisa jalan ke mall, waktu habis di mall, waktu habis nonton. Sekarang mungkin ambil waktu untuk baca-baca buku menambah pengetahuan. Ya, dulu mungkin tak banyak waktu ataupun banyak bermain, sekarang nggak bisa kemana-mana, bahkan nggak bisa keluar rumah, mungkin bisa beribadah, bisa dekatkan diri dengan Tuhan. Ya, dan banyak. Karena nggak perlu mobilisasi sehingga tidak menghabiskan waktu di jalan, maka dia bisa belajar lewat online. Waktu lebih banyak belajar. Ya, salah satu contoh, ya saya bisa lari di teras. Kalau dulu nggak terbayangkan itu. Nah, di perusahaan sendiri juga banyak terjadi perubahan. Dan di dunia bisnis contoh, ya sebelum pandemi, TikTok kan belum, podcast belum. Ya, YouTube memang sudah ada, tapi tidak secanggih dan secanggih sekarang. Sekarang apa-apa sales online. Kemarin saya pergi ke toko buah saja, dia jual tuh lewat online dan omsetnya memang luar biasa. Jadi sebenarnya pandemi bukan membatasi kita, justru pandemi itu memberikan sebuah pelajaran bahwa kita mesti hidup lebih sehat, kita mesti hidup dengan lebih baik, ya. Kemudian membuat kita untuk mengintrospeksi diri. Membuat kita bisa berdiam diri untuk membuat lebih banyak rencana. Itu, ya. Nah, sudah saya tambahkan sedikit mengenai bekerja. Bahasa bekerja itu jangan berpikir cuma bekerja dengan orang jadi karyawan, bukan. Contoh Pak Dian bilang dia bekerja, tapi padahal dia bukan khusus. Ya, itu sama bekerja tapi sebagai entrepreneur, bekerja untuk dirinya sendiri. Ya, adik-adik semua, teman-teman semua, kalau bisa di dalam pikiran Anda jangan berpikir, oh saya nanti mau kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, jangan. Kalau bisa, ya berpikir kita bisa belajar atau bekerja buat diri kita sendiri, jadi self-employed. Ya, atau kalau tidak minimal entrepreneur, jangan menjadi employee. Ya, kalau ada kesempatan, saya akan berbicara mengenai cash flow program. Ya, employee itu apa, self-employed apa, bisnis itu apa. Ya, kalau kesempatan saya untuk men-sharingkan itu. Ya, tapi intinya adalah bahwa adik-adik yang melakukan ini semua boleh saja jalankan. Cuma yang perlu Anda lebih tahu bahwa yang saya lakukan ini tujuannya apa. Ya, kalau tujuannya nggak ada tujuan cuma sekedar main, maka stop evaluasi. Tapi kalau Anda main TikTok kan memang itu untuk tujuannya adalah untuk supaya bisa belajar bisnis di sana, silakan lanjutkan. Bila perlu belajar lagi lebih dalam bagaimana cara untuk membuat casting yang lebih menarik, ya lighting yang lebih menarik, konten-kontennya yang lebih menarik sehingga bisa membawa orang lebih banyak viewernya atau followernya, ya sehingga Anda bisa menjadi endorser dari produk-produk tertentu. Itu. Kalau itu adalah tujuan Anda, ya sekali lagi. Tapi kalau itu cuma main, stop. Ya, saya pernah mengalami keragian nggak untuk nonton YouTube tagihan? Pernah 3 bulan nonton pagi, pokoknya nggak usah kerja, nonton aja film. Terakhir saya bilang ini salah ini sudah keliru, cepat kali. Jadi apa yang kita lakukan kadang-kadang bisa juga di jalur yang salah, tapi yang paling penting cepat kembali. Ya. Terus yang terakhir, bagaimana supaya Anda itu bisa atau teman-teman semua itu bisa pegang teguh pada apa yang Anda inginkan itu. Kalau menurut saya mungkin ini bahasanya agak bahasa apa ya? Kalau diri saya ini, ya saya dari zero ya bisa menuju hero itu karena satu, ya rasa dendam di hati. Ya mungkin orang berpikir rasa dendam itu jadi negatif. Rasa dendam itu saya jadikan dendam yang positif. Ketika saya bekerja sering dimarahin orang, ya ketika saya merintis bisnis pernah banyak orang menghina saya. Ketika saya dulu masih naik motor, hujan-hujan dicepretin oleh mobil yang lewatin lumpur, kotor semua, dendam, sakit hati. Tapi sakit hatinya bukan ambil palu ketok ke mobilnya,
Tapi sakit hatinya saya bilang, ya kalau hari ini saya naik motor kena keciprakan lumpur, nggak apa-apa, saya berjuang. Besok-besok saya beli mobil supaya tidak keciprakan lagi ke lumpur. Nah, rasa dendam-dendam itulah yang memupuk terus-menerus, yang ingatin saya terus-menerus sehingga saya tidak berhenti untuk berusaha. Tentu kan. Terima kasih informasi dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku siswa-siswa Sekolah Internasional Kelas. Perkenalkan, nama saya Karisha Kanizong dari SMK Group Nasional Kelas 1. Di sini saya ingin bertanya, apa tips yang ingin Bapak berikan kepada siswa-siswa yang ingin melangkah lebih jauh atau yang ingin melangkah di luar zona nyaman, seperti jauh dari jangkauan orang tua, ingin mencoba bagaimana sih rasanya berjuang dan merintis usaha sendiri? Karena hal yang biasanya dirasakan itu ada rasa takut, keraguan, kemudian ataupun rasa bisa nggak ya ngelakuin ini, sanggup tidak ya? Karena yang biasanya dialami oleh siswa SMK maupun saya sendiri kurangnya kesiapan mental untuk menghadapi tantangan di luar sana, baik dari aspek pekerjaan dan aspek lainnya, sehingga mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN pada khususnya dan di era global pada umumnya. Demikian pertanyaan saya. Kumlot lagi, itu luar biasa. Kumlot itu adalah salah satu pilihan, bisa mudah, bisa sulit. Mudah apabila kita tekun, tapi sulit apabila kita mengabaikannya. Nah, kita kawula muda, kita benar-benar nih beruntung banget karena kita berada di kota yang luar biasa, kota industri. Saya yang cukup lama di Jogja, ketika kuliah ya saya cuma kuliah saja. Tapi begitu saya menginjakkan kaki di kota Batam, ini luar biasa. Ini membuat saya sangat iri luar biasa karena di kota Batam teman-teman kaula muda bisa memilih, bisa menyatukan di waktu yang sama kuliah dan bekerja. Nah, pertanyaan saya untuk Mr. Dian, bagaimana menyiapkan diri buat kaula muda agar kuliahnya tidak sebatas kuliah sukses dan bekerja juga sukses. Bagaimana ini caranya? Triknya seperti apa, Mr. Dian? Boleh sampaikan. Oke, terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa ya. Kuliah sambil kerja itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa dan sangat bagus untuk kita semuanya. Saya berharap kepada adik-adik semua, kepada para calon sukses ya pemimpin Indonesia ini ya, kuliah sambil kerja, tanamkan itu dari sekarang. Kenapa demikian? Karena kita punya tujuan. Tadi dikatakan Pak Robinson bahwasanya pertama yang harus kita miliki adalah goal, cita-cita, betul Pak ya? Ya. Maka ketika kita kuliah sebenarnya goalnya adalah bekerja. Tak mungkin kita kuliah itu tidak bekerja. Pasti goalnya adalah bagaimana kita bisa bekerja dan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ketika nanti setelah Anda selesai SMA atau SMK, ya, jika Anda ingin bekerja itu hal yang sangat luar biasa. Sekarang apa yang harus kita ambil? Pekerjaan apa yang bisa kita gunakan? Pekerjaan apa yang bisa mendukung kesuksesan dalam belajar? Ketika saya kuliah, saya juga bekerja. Saya membuka kursus bahasa Inggris. Siswanya ada dari SD, SMP, bahkan teman kuliah saya, bahkan kakak kelas kuliah saya juga belajar dengan saya. Saya buka kursus bahasa Inggris. Jadi bidang pekerjaan yang pertama yang sangat bagus adalah yang sesuai dengan jurusan kita. Misalnya kita di bagian marketing, kita kuliah di marketing misalnya, maka carilah pekerjaan yang sesuai dengan perkuliahan kita. Kita ambil akuntansi misalnya, maka kuliahlah sambil bekerja di bidang akuntansi. Kenapa demikian? Karena ketika kita bekerja itu juga belajar. Ketika kita kuliah juga belajar.
Jadi waktu kita untuk belajar double, bekerja belajar, kuliah belajar, dan hal ini akan mempercepat kesuksesan kita. Ketika kita bekerja sambil kuliah, ketika kita bekerja, banyak hal yang tidak kita dapatkan di perkuliahan. Ya. Ketika kita bekerja, banyak hal yang akan kita dapatkan, banyak hal pengalaman yang dapat kita raih dalam bekerja itu yang tidak kita dapatkan dalam perkuliahan. Dan itulah sangat bermanfaat ke depannya nanti. Akan tetapi tidak hanya itu saja. Bekerja selain jurusan yang kita ambil adalah pekerjaan yang kita cintai, yang kita sukai, hobi. Hobi itu juga bisa mendapatkan sesuatu, bisa menjadi pekerjaan kita. Misalnya kita hobi TikTok, misalnya dikatakan TikTok. Buatlah TikTok yang bagus, buatlah konten yang bagus. Itu juga bisa mendapatkan penghasilan dan bagian dari pekerjaan. Pekerjaan tidak harus kita menjadi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan, tapi kita juga bisa membuka usaha untuk mendapatkan pendapatan. Kita semua misalnya yang ahli dalam bidang YouTube, kreator YouTube, itu pun juga bisa mendapatkan penghasilan. Kita yang suka musik, ya, musik juga bisa mendapat pekerjaan. Selain tadi katakan ya, pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang kita ambil dalam perkuliahan, pekerjaan juga bisa kita lakukan sesuai yang kita sukai. Tapi jangan lupa, ketika kita bekerja, itu lupa dengan tugas perkuliahan. Kuncinya itu konsisten untuk selalu belajar, ya, untuk selalu mengikuti perkuliahan, selalu mengikuti pembelajaran dari dosen. Tetapi kita juga bekerja profesional. Dua hal harus dilakukan.